Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairi Syafa'ah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Wipisari Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah Askep 1 atau kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hormonal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya, apa sih hormon itu? Hormon adalah zat yang bergerak dalam aliran darah dan jaringan serta organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon yang berkurang, maka bisa merubah fungsi tubuh tertentu, bahkan kesehatan secara umum atau keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon dalam tubuh. Kemudian, dari mana sih asal hormon itu? Hormon berasal dari zat yang dihasilkan secara alami oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Hormon ini dialirkan langsung ke pembuluh darah tanpa melalui saluran apapun. Nah, kelenjar endokrin itu apa sih? Kelenjar endokrin adalah kumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon-hormon. Sistem tersebut menghasilkan hormon untuk mengendalikan dan mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi dan respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Macam-macam kelenjar endokrin itu ada 5. Pertama, kelenjar pineal, 2, kelenjar pituitari, ketiga, kelenjar timus, keempat, kelenjar tiroid, kelima, kelenjar adrenal. Nah, alat reproduksi wanita itu dipengaruhi oleh hormon granula hipofisis dan ovarium. Granula hipofisis itu terbagi menjadi 2, yaitu glandula hipofisis anterior dan glandula hipofisis posterior. Hipofisis anterior menghasilkan 3 hormon, yaitu 1. FSH atau follicle stimulating hormone. FSH mulai ditemukan pada gadis berusia 11 tahun. Jumlahnya akan terus bertambah sampai dewasa. FSH dibentuk oleh sel pedofil atau sel B dan lobus anterior hipofisis. Pembentukan FSH akan berkurang pada pembentukan hormon estrogen dalam jumlah yang cukup maupun saat kehamilan. FSH dapat mempengaruhi folikel primordial yang berkembang dalam ovarium menjadi folikel de Graaff yang dapat menimbulkan proliferasi pada endokrin. Yang kedua, ada LH atau luteinizing hormone. LH adalah bagian dari hormon gonadotropik yang berperan penting untuk fungsi organ reproduksi terutama ovarium pada wanita. Yang ketiga atau yang terakhir ada prolaktin atau LPH atau luteotropik hormone. Prolaktin hormone ditemukan pada wanita hamil, laktasi, dan postmenopause. Prolaktin dibentuk oleh sel alfa atau epidofil dari lobus anterior hipofisis. Fungsi dari hormon prolaktin sendiri adalah memulai dan mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum, mempengaruhi proses metabolisme, dan merangsang pengeluaran air susu. Prolaktin diatur dan dirangsang oleh sistem hipotalamus yang menghasilkan gonadotropin relase faktor dan prolaktin inhibitor hormon atau PIH yang menghambat produksi prolaktin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon-hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Hormon ovarium terdiri dari 1. Hormon estrogen. Hormon estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksinya. Hormon estrogen menimbulkan proliferasi dari endometrium, juga menyebabkan timbulnya tanda kehamilan sekunder dan menambah kontraktilitas uterus. Yang kedua, ada hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi wanita, kehamilan, dan embriogenisa. Hormon progesteron dibentuk oleh korpus luteum setelah terjadi ovulasi dan plasenta. Kadar pregnenolon atau metabolit dari progesteron dalam urin paling tinggi dijumpai pada hari ke-20 sampai hari ke-21 setelah menstruasi dan berkurang 2 hari sebelum menstruasi. Hormon progesteron berpengaruh pada uterus dan mamae. Pengaruh progesteron dalam uterus adalah sebagai berikut.
dilantasi. Yang kedua, pengaruh pada dinding uterus, mengurangi kontraksi dinding uterus dan mengurangi pengaruh oksitosin. Sedangkan pengaruh pada mamae adalah menyebabkan pertumbuhan dari akini dan si lobus glandula mamae seperti yang dijumpai pada post-ovulator dan selama kehamilan. Setelah hormon estrogen dan progesteron, ada juga hormon relaksin. Hormon relaksin maksimum jumlahnya pada usia kehamilan 38 sampai 42 minggu. Hormon relaksin mempengaruhi pengenduran panggul, kelembutan serviks, dan mendorong uterus untuk berkontraksi. Kemudian, yang terakhir saya jelaskan yaitu ada fungsi hormon bagi tubuh. Nah, apa saja sih fungsi hormon bagi tubuh? Nah, fungsi hormon bagi tubuh itu: 1. Mempertahankan keseimbangan tubuh. 2. Merespon stres pada tubuh secara tepat. 3. Mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 4. Merangsang pertumbuhan. 5. Atau yang terakhir, mengatur metabolisme. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari siklus hormonal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian dari saya. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, and comment. Jangan lupa juga buat copy link sebanyak-banyaknya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.